Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa digerakkan hati kita, dilangkahkan kaki kita menuju masjid mushola, Masjid Jami Al-Istiqamah, menghadirkan perayaan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana ini adalah salah satu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa membanggakan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di dalam perkumpulan ini adalah perkumpulan yang sangat istimewa. Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan di dalam qasidahnya, "Masyikama majma'al maulid yujallil kurub, dha waktu taubatik yal asi idza batatub, dha jam'un la syakka fihi takfiru jami'udz dzunub." Beliau mengatakan, tidak ada duanya lagi perkumpulan yang paling istimewa di muka bumi ini adalah perkumpulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yujallil kurub, tempat kita menaruh keluh kesah kita. Kalau kita punya masalah, kita punya hajat, kita punya niat, bawa ke tempat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, "Lakum busyral ijabati wal qabuli minal maula biwasitatir rasuli." Untuk kalian kabar gembira tentang diijabahnya doa, digobul hajat-hajat minal maula, dari Allah Subhanahu wa taala, biwasitatir rasuli, dengan wasilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini perkumpulan yang sangat istimewa. Jam dikatakan di sini, ini adalah waktu yang paling tepat untuk orang-orang bertaubat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Jam'un la syakka fi taghfiru jami'udz dzunub. Ini perkumpulan enggak perlu diragukan lagi. Duduknya kita di sini, Allah gugurkan semua dosa-dosa kita. Itu janji daripada aulia salihin, orang-orang soleh. Jadi kalau seandainya kita pengen mau bilang amal ibadah kita sampai di mana, apa yang harus kita andalkan? Jadi dengan perkumpulan ini, perkumpulan yang istimewa, ayo kita tanamkan niat yang baik-baik, tanamkan hajat yang bagus-bagus, biar digobol oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai, yang pertama-tama saya hormati di sini banyak dewan asatid, banyak orang tua, para sesepuh, ya, dan para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kabar gembira untuk kita. Ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nggak kenal perkumpulan yang istimewa seperti ini. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nggak kenal majelis taklim. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita nggak kenal salat, kita nggak kenal azan. Berapa banyak umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti berbondong-bondong di hari kiamat meminta syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Syafaati li ummati, syafaatku untuk umatku. Alhamdulillah, kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat mulia kita pada saat ini. Yang dikatakan ummatun marhumatun, umat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo sepatutnya kita
ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sangat penting buat kita, buat nyenengin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari akhir dengan kita mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkumpulan yang menambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Ya, berapa banyak pada malam hari ini orang nggak diberikan hidayah. Ya, banyak orang-orang pada di luar, pulang kerja, yang urusan dunia, yang pacaran, yang apa di luar sana kita lihat. Tapi alhamdulillah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah, kita duduk yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam raudhah min riyadhil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sangat penting buat kita. Apalagi kalau satu kampung ya luar biasa merayakan maulidnya sangat masya Allah ya. Maulidnya luar biasa, benar-benar orang-orang kampungnya pada cinta sama Nabi Muhammad SAW, maka kampung tersebut akan ditaruh cahayanya baginda Nabi Muhammad SAW. Memang sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, Allah telah menciptakan cahayanya baginda Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu annahu qala bi abi wa ummi akhbirni anna Allah khalaqa samawati anna Allah khalaqa qabla syai'. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, ya Rasulullah, demi ayahku dan ibuku, kabarkan aku apa yang Allah ciptakan sebelum semuanya Allah ciptakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalaqallahu nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla al-asya'. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Allah ciptakan semua-muanya, Allah telah menciptakan cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi belum ada muka bumi ini, langit apapun belum ada, Allah ciptakan cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas dimanapun penjuru, kalau orang yang merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kampung tersebut telah diberikan cahayanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini penting buat kita ya. Kita sebagai umat yang sudah diistimewakan, kita tahu ya, doa kita gampang diijabah, dosa kita diampunin, semuanya kita udah tahu ya. Tinggal kita benar-benar ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, kalau benar-benar cinta, ikutin Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad turun wahyu suruh menyampaikan kepada para sahabat dan umatnya di dalam Al-Qur'an. In kuntum tuhibbunallah, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan sayang kepada kalian. Jadi orang kalau yang sudah menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut telah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kita kudu belajar tentang ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar sholat yang wajib, bukan sekedar puasa bulan Ramadan yang wajib, bukan sekedar bayar zakat, bukan sekedar pergi haji yang wajib, tapi masih banyak yang wajib-wajib yang harus kita laksanakan. Salah satunya menuntut ilmu. Tadi siapa tuh yang waktu sebelum saya datang tuh, itu cakep tuh ya, harus menuntut ilmu. Karena memang betul segala sesuatunya harus dengan ilmu. Ngaji yang benar, nuntut ilmu yang benar, hadir majlis-majlis taklim, datang ke majlis-majlis taklim, agar kita bisa benar-benar ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tadi saya bilang, kita nggak kenal sholat, kita nggak kenal puasa. Jadi kalau kita mau tahu sholat, ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau tahu puasa, ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya intinya di majelis taklim itu kita bisa belajar tentang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya.
Kayak orang berapa banyak minum masih dalam keadaan berdiri? Ya, banyak nggak? Orang minum dalam keadaan berdiri dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, la tashrabu bil qiyam. Janganlah kalian minum dalam keadaan berdiri. Nggak boleh. Minum harus dalam keadaan duduk. Kalau minum duduk, nggak boleh sambil berdiri. Dan nggak boleh minum pakai tangan kiri, nggak boleh. Kalau minum pakai tangan Nabi SAW idza akala bi yamini, idza syariba bi yamini, idza a'ta bi yamini, idza istaqbala bi yamini. Nabi kalau makan pakai tangan kanan. Nabi kalau minum pakai tangan Nabi kalau memberi sesuatu pakai tangan. Nabi kalau menerima sesuatu pakai tangan. Itulah Nabi Muhammad SAW. Ayo kita ikutin dari segi-segi seperti itu, kita harus ikut. Masuk ke kamar mandi, yang tiap hari kita masuk kamar mandi, ya gak? Tiap hari masuk kamar mandi, itu banyak sunnah-sunnahnya Nabi. Yang masih banyak yang kita lalaikan, yang masih banyak kita belum ikutin Nabi Muhammad SAW. Masuk kamar mandi, baca doa sebelum masuk kamar mandi. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Hafal ya? Hafal semua. Tapi masuk kamar mandi baca gak? Moal, lupa, banyakan kebelet bib, buru-buru, ya. Masya Allah. Baca, ya. Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ikutin sunnahnya Nabi, hidupin sunnahnya Nabi. Jadi diri kita itu ntar menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca tuh doa. Ya, dahulukan kaki kiri kalau masuk kamar mandi. Kaki kiri dulu. Ini kita belajar sekalian taklim kita nih ya. Kita sekalian taklim nih. Kalau masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri. Itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena dari tempat mulia pengen ke tempat kotor. Ya, dari tempat mulia pengen ke tempat kotor. Maka dahulukan kaki kiri. Masuk kamar mandi, ya. Sebelum buka pakaian baca doanya, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Baca. Buat apa tuh? Setan nggak ngelihat kita nggak ngelihat setan. Kan aurat kita buka ya, agar setan nggak ngelihat aurat kita dan kita tidak melihat setan. Kadang-kadang kan di kamar mandi kok kelebatan itu ya. Apaan tuh ya? Nah itu setan, bener. Kan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Di kamar mandi ada 2 setan. Kalau yang masuk laki-laki yang godain setan kunti. Ya. Kalau yang masuk perempuan yang godain setan kolor hijau. Ya. Setannya ada 2 nih. Cuman saya lagi bingung kalau bencong yang masuk di mana tuh? Dikerbutin kayaknya tuh. Ya. Nah, diadu dua-duanya tuh. Ya. Nah, jadi kita harus tahu setan laki-laki dan setan perempuan. Oh, kalau di dalam kamar mandi berarti ada setan. Ada. Gimana caranya kita nggak ngelihat setan? Setan nggak ngelihat kita. Baca tuh doa. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ingatin ya. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Baca. Hilang dah kita. Kling. Iya. Nggak setan nggak ngelihat kita nggak ngelihat setan. Hilang namanya kita. Kayak tuyul dan bayul, tahu gak? Kan kalau pengen hilang kayak muka baju dulu kan dia nah. Itu dibaca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ya, jelas insya Allah ya. Sebelum buang air, sunnah kata Nabi Muhammad SAW, pastikan ada air entar buat cebok. Pastikan ada air buat cebok. Kalau ada ember atau ada kolamnya, ya pastikan ada air. Oh, udah ada airnya. Udah baru buang air. Sunnah kalau lagi buang air, ya. Itu kerannya dinyalahin, ya, jadi nggak berisik, ya, nggak kedengeran, ya, jangan masuk kamar mandi, brot, masya Allah, jangan ya, ada adab-adabnya, ada tata caranya, kan kalau pakai air kan jadi samar gitu ya, ya, jadi nggak kedengeran, tuh ada adabnya, ada akhlaknya, ya. Kalau buang air besar ataupun buang air kecil jangan berdiri.
harus dalam keadaan duduk sama. Kalau yang berdiri sapi tuh, kuda tuh ya, anjing tuh ya, itu buang airnya dalam keadaan berdiri. Binatang, kita bukan binatang, kita manusia, diajarkan tata caranya. Ya, kata Nabi SAW duduk ya, jongkoknya pun ada caranya. Ini kaki kanan jingkek, nih kaki yang kanan jingkek tuh ya, jongkok. Nih maaf saya praktekin nih, tuh ya, ini buang air yang baik dan benar begini nih, tuh. Ini tangan nih ya, taruh di sini nih, tuh ya, tuh. Agar kita nggak ngelihat kemaluan, tutupin kemaluan kita pun tutupin, jangan pakai dia longok, jangan pakai dilihat-lihat, nggak kemana-mana, udah di situ dia ya. Kadang-kadang kan tuh kan dilongok ya, apalagi yang keluar tuh, kadang-kadang buang air besar kan dilihat, lembek juga, bukan emas, bukan lembek yang keluar ya. Jadi jangan ngelihat-lihat gituan tuh caranya tuh dikasih tahu sama Nabi Muhammad SAW. Dan itu bikin lancar buang air besar, bikin lancar buang air kecil. Itu makanya Nabi SAW nggak ada tuh penyakit prostat, nggak ada ya, nggak ada tuh penyakit kencing batu, nggak ada ya, ambeien nggak ada. Nabi sehat karena itulah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nggak pakai ngeden, kalau ikutin aturan Nabi nggak pakai ngeden, tekan sedikit nih, sebelah sini tekan sedikit, itu keluar langsung dengan sendirinya ya. Itulah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW ya. Habis itu cebok ya, cebok pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanan. Tadi kan makan, minum, nerima sesuatu, ngasih sesuatu pakai tangan kanan. Lempengan cebok tangan kiri tuh ya, tangan kiri kalau cebok tangan kiri ya. Habis itu baca doanya, jangan lupa, Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir kalbi minan nifaq. Cari deh di Google, banyak ya kan, jangan zaman handphone ya, doa cebok keluar pasti tuh, Mbah Google kasih tahu tuh ya, doa cebok tuh, Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir kalbi minan nifaq. Cebok tuh ya, baca tuh doa, cuman jangan teriak-teriakan, bacanya pelan-pelan aja ya. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir kalbi minan nifaq ya. Jangan teriak-teriakan, gegawakan dari kamar mandi, jangan ya. Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir kalbi minan nifaq, jangan ya, biasa aja. Nah, kelar dari cebok ya, pakai lagi pakaiannya yang bagus ya. Nanti ketika keluar pakai kaki kanan. Tadi masuk kaki, keluar pakai kaki kanan ya. Baca doanya juga deh, gufronaka alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani ya. Doa daripada keluar dari kamar mandi. Alhamdulillahilladzi, ya Allah, alhamdulillah alladzi azhaba, yang telah menjauhkan, anil adza, daripada aku penyakit-penyakit, wa afani, dan telah memberikan aku sehat wal afiat. Doanya masya Allah. Itu adab daripada di kamar mandi. Nutup aurat yang benar, nutup aurat. Perintah Nabi Muhammad SAW, usturu auratakum, kata Nabi SAW, tutuplah aurat kalian. Laki-laki mabaina surah wa rukbah, laki-laki dari pusar sampai dengkul. Nih auratnya laki-laki, mabaina surah wa rukbah, tutup. Yang wajib ditutup, tutup, nggak boleh dibuka. Kipun laki sama laki ya. Kadang-kadang kan masya Allah, bleding, tahu bleding? Pakai kolor doang ya, lanjang baju begitu tuh kan kelihatan auratnya tuh, pusarnya kemana-mana, pahanya kemana-mana. Nggak boleh. Jangan pakai bilang ilok gua laki sama laki, nggak pakai ilok ya, syariat ya, nggak boleh. Tutup, harus ditutup, nggak boleh ya. Nah, main bola, kayak main bola itu kan kadang ya, ada yakin pasti demen main bola nih ya, main bola tutup auratnya ya. Nggak boleh ikutin kayak pemain bola, wah kan pemain bola setelahnya sini, nggak boleh, syariat nggak boleh ya, harus tutup aurat. Wah Bib, saya kalau nggak pakai celana pendek nggak jago, pale lo menyan.
Oh, kalau jago mah mau pakai sarung lagi. Mau pakai sarung lagi. Orang kalau jago main bolanya. Tuh, ya nggak kayak alasan, pakai celana panjang. Ya, saya juga hobi main bola, pakai celana panjang, nggak buka aurat. Berenang, ya kadang-kadang berenang itu harus tutup aurat. Dan ibu-ibu nih buat para perempuan nih, jangan ada berenang di kolam berenang tuh ya. Berenang di mana terus, Beb? Empang loh, di Empang loh, ya. Ya kadang-kadang kan suka ada yang kolam berenang mana, Gregensi apa tuh ya. Nah, masya Allah ya. Kalau perempuan kan nyeplak, Bu. Ada ibu-ibunya ini. Ya, jangan pakai berenang-berenang ya. Ya, tuh di situ jangan tuh ya. Masya Allah. Kalau mau berenang yang pakaian COVID. RAPD apa namanya? Nah, itu kan jangan nyeplak tuh, ya berenang dah tuh pakai tutup-tutupan dah tuh. Nah, nggak apa-apa dah. Ya, nggak kelihatan bentuk tubuhnya, nggak kelihatan. Bebas dah, boleh dah. Ya, cuman jangan pakai baju ketat, masya Allah, nggak boleh. Nabi larang. Auratnya perempuan jami'ul badan, semua badan. Illal wajah wal kafain, kecuali wajah sama telapak tangan. Wajib ditutup semua, wajib ditutup. Bukan sekedar ditutup, Nabi ajarkan buat perempuan pakaian yang muslimah, yang baik dan benar. Bu, Nabi ajarin bukan laki-laki doang, perempuan pun diajarin sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kata Nabi, ibu-ibu kalau pakai baju yang warna hitam, Bu. Kenapa hitam? Karena hitam nggak tembus pandang. Ya, mau dalemannya apa lagi, Bu? Nggak kelihatan, Bu. Tapi kalau warna yang lain, warna putih apalagi, ya. Itu kan dalemannya kelihatan. Makanya berapa banyak kata Nabi Muhammad SAW nanti di akhir zaman banyak perempuan menutup aurat tapi seakan-akan telanjang di jalanan karena auratnya pun kelihatan. Pakai baju putih, putih kan bersih, suci, betul. Buat laki-laki iya, buat perempuan warnanya hitam. Jangan pakai bilang suci bersih. Baju putih, dalemannya merah. Gimana kira-kira? Ada yang warnanya hijau conge. Wah, macam-macam ya, macam-macam. Masya Allah, ya, luar biasa zaman sekarang. Nggak ada tuh. Itu orang-orang kafir menghancurkan adat istiadat Islam. Bu, ini jangan ada yang ke fida ya. Ini pada ke fida kan ya? Hari Minggu pagi tuh, masya Allah, fida tuh yang orang dari langit turun dari kubur bangkit, sampai numplek Minggu pagi tuh. Mak-mak pada kerudungan, anak-anak muda kerudungan, banyak kan kerudungan, masya Allah, jogging sehat. PA pakai kerudung, celananya legging, gila gak? Bu, pantas gak Bu kira-kira Bu? Saya mau nanya dong nama ibu, pantas gak? Gak pantas pakai kerudung, celana legging, bayangin. Masya Allah, kan kayak gitar Spanyol. Masya Allah, nggak boleh, Nabi nggak boleh, dilarang oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak boleh. Jangan kayak nyeplak nggak boleh. Ya, yang gombrong, bajunya abaya, ya, gombrong, ya, tidak nyeplak, nggak kelihatan dalemannya, ya, yang gombrong abaya itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini saya lihat, alhamdulillah ibu-ibunya rapi nih kayak kerudung nih. Kira-kira di rumah begini kan Ibu? Di rumah? Enggak, diem baik. Di rumah ke Bu, di mana ke Bu? Ya, mau di teras, mau di mana, tutup aurat, nggak boleh Bu. Mau di mana lagi Bu? Jangan pakai bilang, Beb, hanya nyapu teras doang, ilok tutup kerudung. Kan saya bilang nggak pakai ilok. Ya, nggak pakai syariat. Mau di depan teras lagi, mau ke samping lagi. Ya, kadang-kadang kan suka ngeremehin ya. Warung samping. Tapi kalau pengen kondangan ya, pengen majelis taklim, masya Allah, rapi-rapi pada. Bukan di situ doang, bukan di majelis taklim doang, bukan di tempat acara doang. Di mana tempat wajib menutup aurat. Jelas Bu, insya Allah Bu? Jelas insya Allah? Ya, itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu cara ngikutin Nabi ya, luar biasa. Kalau kita pengen benar-benar ikutin, ya ikutin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pakai melanggar, jangan pakai melenceng, jangan pakai ikut aturan kita. Aturan kita di akhir zaman sudah pasti salah. Kita mau ngikutin aturan kita di akhir zaman sudah pasti salah. Jangan pakai ngikutin aturan kita. Wah begini nggak bisa. Jalan yang benar hanya jalannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mau selamat di dunia wal akhirah, kita ikutin jejaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bayangin para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngikutin Nabi perkara yang mubah. Perkara yang mubah diikutin sama para sahabat. Apa perkara mubah? Gak usah ngomong wajib, sunnah ya. Mubah nih, kalau mubah dilakuin gak dapat dosa, gak dapat pahala. Mubah namanya. Jalan ya, orang mau jalan dapat pahala ya. Mau diem pun gak dapat pahala, gak dapat dosa juga ya. Makan, mandi, itu namanya perkara mubah. Ini ada satu sahabat sampai jalannya Nabi Muhammad SAW diikutin sama dia. Dulu ada satu sahabat berjalan di belakang Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Ada pohon korma doyong, tahu doyong? Jatuh kagak, diri kagak tuh, setengah doang tuh. Nabi berhenti, semua sahabat pada berhenti. Nabi memilih mau dilangkahin apa mau nunduk. Tapi Nabi memilih nunduk. Nabi nunduk. Semua para sahabat nggak ada yang melenceng. Semua para sahabat nunduk ngikutin Nabi Muhammad SAW. Meskipun bisa sebelah kanan dilangkahin bisa, tapi sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW saking ngikutin Nabi Muhammad sampai segitu. Yang lebih dahsyatnya lagi, Nabi sudah wafat. Nabi telah meninggal dunia. Nih sahabat pernah lewat di gang yang sama, pohon kormanya udah gak ada. Udah ditebang, pohon kormanya udah ditebang, dia berhenti. Tazakkara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingat di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ingat di belakangnya pengikutnya dia, murid-muridnya dia. Dulu aku pernah lewat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat ini. Ayo ikutin aku katanya. Diikutin. Gak ada pohon korma, gak ada, nunduk aja udah gitu. Bayangin tuh. Dia saking ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sahabat pernah disiapin semangka. Ada satu sahabat, aku belum pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan semangka. Semangka halal gak? Halal gak? Boleh kan dimakan, boleh kan? Ini sahabat saking gak pernah lihat Nabi makan semangka, gak mau makan semangka. Saya bingung motongnya gimana. Coba. Sampai segitunya saya bingung. Mau motongnya gimana saya bingung. Dia gak makan. Dia nggak ikut. Anda nggak bisa, kata Anda nggak makan karena Nabi nggak makan ini makanan. Padahal boleh, halal semua fawakih, semua buah-buahan yang nggak mudorot ya, boleh. Ada buahan yang mudorot yang bahaya, ada cubung. Wah, ada orang mabuk cubung ya. Tahu ngorek-ngorek comberan aja, kocok-kocok ya. Ada tuh ya. Nah itu mudorot tuh nggak boleh tuh ya. Tapi semua buah-buahan boleh ya. Ini sahabat sampai nggak makan semangka. Berarti jengkol. Wah, kalau kita mengikuti Nabi nggak makan jengkol. Ayo, makan nggak jengkol? Wah, cetom. Ya, masya Allah. Tapi ala kulli hal, ya dalam bentuk makanan yang Nabi lagi perbolehkan yang halal. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa ma bainahuma umurun mustabihat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Kita makan yang halal aja, halalan thayyiban mubarakan. Yang halal, yang baik, yang berkah. Itu yang kita makan, yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, intinya kita harus ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ceramah nih ngomong cuma setengah jam paling, ya. Ini ilmu belum cukup buat kita, ya. Setiap minggu saya sarankan sisakan waktu kalian untuk datang ke majelis taklim. Datang, sisain waktu nuntut ilmu biar tahu ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai tinggal majelis ilmu. Kasihan, sayang, 1000 kali sayang orang yang di dunia hidup dalam keadaan jahil, hidup dalam keadaan bodoh, karena seakan-akan al-mayyit yamshi, dia bagaikan mayat berjalan. Bagaikan mayat berjalan. Ya, dia nggak punya ilmu jalan tapi dia mayit, mati dia. Dia nggak tahu ilmu, dia nggak belajar, dia nggak nuntut ilmu. Na'udzubillah min dzalik. Ayo kita rubah sikap kita ketahui lagi, pelajari lagi apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fir ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.